Ya, terima kasih Kak Yono. Selamat sore saudara-saudara semuanya. Saya mohon maaf ya, minggu kemarin tidak tayang bagian kecil-kecil. Saya mohon maaf karena memang ini Imlekan, jadi keluarga besar Imlekan. Itu. Oke, hari ini materinya lumayan asik ya, lumayan asik, lumayan membawa sesuatu yang baru yang mungkin nanti ini akan berguna buat saudara-saudara semuanya ketika melakukan penginjilan gitu, terutama kepada saudara sepupu kita. Ada hal yang unik ketika kita bicara mengenai Yohanes 6. Coba dulu ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Materi kita hari ini, tema materi kita itu adalah inilah jalan yang lurus. Ya, saya sengaja pakai bahasa Indonesia karena kalau pakai bahasa Arabnya semua orang pasti sudah tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, pasti sudah tahu. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu adalah salah satu bagian di dalam doa yang sangat penting yang dilantunkan oleh saudara-saudara sepupu kita, teman-teman kita yang muslim, bahwa mereka ingin mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Beri kami jalan petunjuk yang lurus. Itu bacaan itu ada di dalam surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah 6. Itu kalau yang sudah hafal Al-Fatihah, ya pasti tahu lah ya. Al-Fatihah kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sudah tahu semuanya ya. Nah, salah satu permohonan doa yang sangat penting adalah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita harus mengerti makna ini. Kalau kita tidak mengerti makna ini, seolah-olah doa itu cuma biasa ya, jalan yang lurus ya, udahlah, jalan yang benar gitu. Hanya seperti itu. Padahal sebenarnya maknanya dalam sekali. Ketika seseorang berkata ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya yang dia doakan adalah supaya dia melalui jalan yang tidak mudah dibuat dibengkok-bengkokkan oleh setan gitu. Tidak mudah dibengkok-bengkokkan. Namanya jalan yang lurus. Dan uniknya di dalam Alkitab, kalau kita tahu ya, Al-Qur'an itu kan muncul belakangnya. Yang pertama adalah Alkitab lebih dulu. Ada konsep di Yohanes 14 ayat 6 yang kita sudah sangat kenal. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi ya saudara-saudara, ketika kita mempelajari Alkitab kita, jangan pernah lepaskan dari tradisi Yahudi. Ya, ketika kita mengupas Alkitab kita, tradisi Yahudi itu harus ikut supaya kita bisa mengerti dengan jelas makna ayat Alkitab tersebut dengan jelas, dengan pasti dan urut-urutannya. Di dalam perjanjian lama itu kelihatan benang merahnya. Yang menjadi masalah adalah perdebatan-perdebatan teologi sekarang yang ada di dunia maya, ya, para teolog-teolog itu, kebanyakan mereka sudah memiliki konsep sistematika teologi dulu. Jadi mereka sudah punya konsep sistematika teologi sendiri-sendiri. Saya maniak sama konsepnya Martin Luther, maka seluruh pengajarannya Martin Luther saya adopsi. Saya maniak sama pengajarannya John Calvin, maka semua pengajarannya John Calvin reform saya adopsi. Saya maniak sama Pak Erastus Sabdono, maka semua pengajarannya Pak Erastus Sabdono saya adopsi. Itu adalah teologi sistematika. Apakah teologi sistematika salah? Tidak, tidak salah. Itu adalah pengalaman masing-masing orang ketika ketemu dengan Tuhan. Tetapi bagi kita, ya, setiap orang yang bukan saya sebutkan nama-namanya tadi, firman Tuhan itu berlaku secara private. Perlu diketahui ya, firman Tuhan itu berlaku secara private di dalam hidup kita masing-masing, berdasarkan pengalaman kita sendiri-sendiri. Sistematika teologi hanya menolong kita secara garis besar. Sementara untuk melihat hal yang lebih detail yang ada di dalam hidup kita, ya kita mesti belajar juga dari tradisi-tradisi Yahudi pada saat itu, supaya bisa mengerti sebenarnya yang dimaksud dengan ayat ini bagaimana gitu. Salah satunya adalah ayat ini. Saya mesti memberitahu dulu di awal, ada bagian di dalam Alkitab, ya, bahasa asli itu yang ada kata yang di dalam kurung ini. Ya, saya mesti jelaskan dulu supaya nanti ketika kita ada pertanyaan atau tentang hal-hal yang seperti ini, saudara bisa menjawab. Nah,
ini adalah teks Yunani asli Alkitab kita. Ya, ini teks Yunani aslinya. Lege auto Yesus ego emi he hodos. He hodos. Kai he aliteia kai he zoen hodois ketai proston patera me di hemon. Ya, Roto aneh. Ya, itulah bahasa Yunani ya. Nah, ada kata yang di dalam kurung ini, bisa lihat semuanya ya, di dalam kurung. Apa artinya di dalam kurung ini? Kalau di Alkitab tulisan asli, ada tulisan di dalam kurung ini, artinya ini ada Alkitab Yunani yang lain, teks yang lain, yang menulis ada ho-nya di sini, ada o ya, ini o bacanya ho. Ada ho-nya di sini. Teks ini tidak ada ho-nya, berarti memang di dalam Alkitab asli bahasa Yunani ada banyak varian. Ini salah satu varian teks. Ya, ini di ilmu kritik teks, tapi saya belum mau mengajari ilmu kritik teks karena itu ilmu berat. Nanti aja kalau kita sudah sampai kepada advance semuanya baru belajar kritik teks. Nah, ho ini ada varian yang lain yang mencantumkan, ada varian yang tidak mencantumkan. Yang saya ambil ini kebetulan mencantumkan dan dengan jujur dia menyatakan ada varian yang berbeda. Jadi dari sini secara tekstual varian-varian di dalam Alkitab itu memang beda, ada bedanya. Tapi bisa kita lihat di sini ya. Bedanya cuma di satu huruf ini aja, ho. Gitu. Ho. Kata Yesus lege, Yesus berkata. Artinya kata itu miliknya Yesus kalau kata ho-nya. Itu katanya Yesus. Ya. Ego emi itu aku. Aku ini menegaskan keakuan ego, kata ego, kita udah tahu ya. Jadi saya mau sedikit menyinggung masalah varian teks di kata ho ini. Jadi kalau saudara-saudara nanti ketika membaca buku atau mendengar perdebatan-perdebatan, ya Alkitab itu macam-macamnya banyak. Walaupun tulisan asli juga banyak, iya kita memang harus jujur mengakui. Tapi dari sini saja kita tahu yang membedakan itu cuma satu huruf ini aja dan tidak bermakna ini. Tidak ada maknanya. Ho itu yang menyatakan Yesus benar-benar Yesus dengan Yesus sendiri kan sama. Bahwa ini benar-benar Yesus, cuma menegaskan aja. Gitu. Jadi varian yang ini apa yang lain yang mencantumkan kata ho itu sebenarnya menegaskan. Cuman menegaskan. Cuman itu, gitu-gitu itu varian-varian yang ada di dalam perjanjian baru. Oke ya. Cukup ya dari situ ya tentang varian. Nah, yang penting di sini adalah yang saya kasih garis merah ini. Hodos. Ini bacanya hodos. Hodos. Nah, hodos ketika Alkitab Perjanjian Baru berkata hodos, yang artinya adalah jalan, kita harus merujuk kepada Perjanjian Lama. Apa yang dimaksud dengan kata jalan itu di dalam Perjanjian Lama? Karena ini senafas, satu garis merah. Ya, di dalam Perjanjian Lama kata hodos bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani bunyinya itu derek. Ini derek bacanya. Bacanya dari kanan ke kiri, derek. Ya. Sama artinya. Adalah jalur atau arah. Jadi ketika orang Yahudi berkata derek, itu artinya bukan derek ya, bukan derek truk itu ya. Derek itu artinya adalah sebuah jalan yang menuju ke sebuah tempat. Dan itu jalan itu, kalau jalan itu kebenaran, jalan itu harus lurus. Jadi derek itu adalah jalan yang lurus. Jadi ketika ada kata hodos di sini, akulah jalan, maksudnya bukan hanya jalan yang kita lewati secara leksikal, secara gramatikal atau tempatnya orang jalan, bukan, tetapi ini adalah sebuah jalan yang lurus. Diumpamakan itu adalah sebuah perjalanan di dalam hidup kita, jalannya lurus. Nah, itu. Dalam bahasa Yunani hodos, artinya adalah highway, jalan besar, jalan lurus. Jadi konsep mengenai jalan ini dalam konsep Yahudi itu selalu menggambarkan perjalanan di dalam kehidupan. Jadi orang-orang Yunani yang mereka tinggal di Yerusalem pada saat itu, menulis tulisan-tulisan Yunani itu selalu merujuk kepada tradisi Yahudi.
pada saat itu ya, tradisi Yahudi. Oleh karena itulah maka di Alkitab kita terjemahan bahasa Indonesia saudara bisa mengerti. Kadang-kadang ada gini, maka anak itu berkata talitakum, maka Yesus berkata talitakum, artinya bangkitlah. Nah, talitakum nggak bisa diterjemahkan karena itu bahasa Aramaik, akhirnya harus diterjemahkan dua-duanya, gitu ya, diterjemahkan dua-duanya. Jadi dari situ kita tahu bahwa Alkitab kita memang aslinya berbahasa Yunani, tulisan secara teks, tetapi menggunakan tradisi-tradisi Yahudi. Ya, nah supaya kita bisa tahu ini, supaya nanti nyambung dengan materi selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bacakan ini ya. Surat Al-Fatihah 6, ya, ayat yang ke-6. Ini kalau Widya udah pasti bisa baca ini. Gampang, ya. Ihdina sirotol mustaqim. Ihdina sirotol mustaqim. Nah, kata sirotol mustaqim itu artinya adalah jalan yang lurus. Jadi ini ya serupa dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab hodos. Jalur arah atau jalur atau artinya arah. Derek, hodos, sirotol mustaqim sama. Nah, konsep tentang jalan ini ya, konsep tentang jalan ini adalah sebuah konsep yang berasal dari Timur Tengah. Jadi sudah umum orang berkata pada saat itu yang namanya kebenaran itu ya jalan yang lurus. Itu sudah dipahami secara umum. Ketika bicara mengenai jalan, selalu bicara tentang jalan yang lurus. Yang artinya adalah perjalanan di dalam kehidupan. Jadi ketika ayat di dalam Al-Fatihah, pasal yang ke-6, Al-Fatihah 6, berkata, Ihdina sirotol mustaqim, langsung semua orang harusnya ya, yang menulis ini itu semua merujuk kepada perjalanan kehidupan yang benar. Perjalanan dalam sebuah kehidupan manusia. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Sementara ada namanya jalan bengkok. Jalan bengkok itu adalah jalan yang sesat, begitu ya. Nah, kalau kita ingat di dalam konsep kekristenan ada namanya jalan yang lebar, jalan yang sempit. Oh, berarti ini kan hodos berarti bukan jalan yang bukan hodos itu bukan berarti kan artinya jalan yang lebar berarti jalan yang mudah, bukan, maksudnya bukan seperti itu. Konsep mengenai jalan yang lebar, jalan yang sempit, Tuhan Yesus konteksnya pada saat itu sedang berkata, untuk kamu melalui jalan kebenaran ini tidak mudah. Tidak semua orang bisa melaluinya. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah pengajaran-pengajaran yang sangat agung, yang tinggi sekali nilainya. Kalau saya bisa umpamakan itu sama seperti Tuhan Yesus itu sedang memberikan batas yang lebih jauh daripada pengajaran-pengajaran Yahudi. Orang Yahudi akan berkata seperti ini, kalau kamu berzina, berarti kamu sedang melakukan hubungan seksual dengan orang yang bukan istrimu, itu berzina. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus menambah lagi dengan perkataan, kalau kamu memandang wanita dan menginginkannya, kamu sudah berzina dengan dia. Gitu. Nah, berarti memandang aja berarti salah, bukan memandang, maksudnya itu memandang dengan penuh nafsu begitu ya. Jadi belum sampai berhubungan, Tuhan Yesus sudah memberikan pagar yang kuat supaya orang tidak terjerumus kepada pergaulan yang salah. Gimana caranya? Ya udah, jangan memiliki cara pandang yang penuh dengan gairah-gairah seksual yang salah, begitu kira-kira ya. Jadi Tuhan Yesus seolah-olah sedang membatasi kita supaya kita jangan sampai terjerembab kepada dosa yang ditulis oleh Taurat. Maka Tuhan Yesus berkata, ya, kalau kamu kalau kamu membunuh, itu berarti kamu membenci saudaramu, itu sama dengan membunuh, bayangkan. Jadi Tuhan Yesus itu seperti memberikan batasan supaya jangan sampai kita terjerembab dalam dosa yang dilarang oleh Taurat. Nah, itu berat. Itu memang berat, nggak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang memiliki cara hidup seperti Tuhan Yesuslah yang bisa. Maka itu disebut jalan yang lurus. Ketika Tuhan Yesus berkata, ego emi he hodos, ya. Ego emi akulah sesungguhnya. Jalan yang lurus itu, hodos, gitu. Jalan yang lurus itu, aliteia, kebenaran, dan zoen, kehidupan, begitu. Yesus sedang menyatakan bahwa aku ini hanya kepadaku lah, engkau nanti akan bisa mengerti jalan yang lurus. Ya artinya ikuti teladanku, Tuhan Yesus seolah-olah bilang seperti itu. Nah, ketika di dalam Islam, dalam ayat Al-Fatihah tertulis, tunjukkanlah kami jalan yang lurus,
Ini adalah sebuah permohonan doa. Dan luar biasanya itu dijawab dengan tuntas di sini. Nah, di sini. Aduh, kok nggak ada ayatnya ya. Ini Al-Zukhruf 61 ya. Ayatnya di Az-Zukhruf. Sorry ya, nanti saya tulis, saya tambah ya. Az-Zukhruf 61. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita lihat asbabun nuzul. Untuk memandang sebuah ayat, kalau orang Islam itu memandang sebuah terjemahan ayat itu ada yang namanya harus mengenal prinsip asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu asal muasalnya kenapa ayat itu turun, begitu. Supaya tidak salah menerjemahkan. Nah, seringkali orang-orang Kristen itu juga mencomot begitu saja ayat-ayatnya orang Islam, langsung kemudian dianggap ini ayat Kristen. Padahal belum tentu. Kita harus tahu dulu. Nah, sekarang saya perlihatkan asbabun nuzul Al-Fatihah ayat yang ke-6. Al-Fatihah ayat 6 ya. Asbabun nuzul surat Al-Fatihah adalah tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain berkata surat Al-Fatihah itu termasuk surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya dibuat di Mekah. Tetapi menurut Abu Hurairah, surat Al-Fatihah itu termasuk surat yang diturunkan di Madinah. Jadi untuk asbabun nuzul ada dua pendapat. Ada ulama yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah turunnya di Mekah. Abu Hurairah menyatakan surat Al-Fatihah turun di Madinah. Ini penting sekali. Asbabun nuzul ini penting sekali. Ketika surat itu turun di Mekah, itu artinya pada saat itu Nabi itu belum melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Artinya mereka masih dimusuhi di Mekah gitu ya, masih dimusuhi, terus kemudian masih masih belum memiliki kekuatan yang cukup kuat begitu ya secara ketentaraan, secara pengikut itu belum banyak gitu. Tapi ketika di Madinah itu beda. Di Madinah itu Nabi sudah Rasulullah sudah memiliki pengikut yang cukup banyak, kekuatannya luar biasa. Jadi ini beda. Nah, makanya kemudian ada tafsir juga yang menyatakan, tapi tidak banyak ya. Tafsir yang menyatakan bahwa kemungkinan surat Al-Fatihah itu turun di dua tempat, dua kali. Nah, ini untuk menetralisir supaya tidak terjadi perdebatan antara pengikut tafsir Ibnu Katsir dengan Abu Hurairah. Dua-duanya ini ulama yang cukup berpengaruh gitu ya di dalam Islam gitu. Ibnu Katsir sama Abu Hurairah. Nah, dua pendapat yang berbeda ini kemudian ada yang menengahi, oh mungkin itu turun di dua-dua tempat, itu luar biasa. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih setuju dengan Ibnu Katsir. Ya, pendapat Ibnu Katsir justru mendekati kebenaran. Karena begini, Nabi itu mendapatkan perintah untuk sholat, itu ketika dia masih ada di Mekah, turun perintah untuk sholat. Jadi tidak mungkin pada saat itu surat itu turun di Madinah karena sudah diajari sholat. Nah, sholat itu kan harus pakai Al-Fatihah. Gitu. Kalau saya lebih setuju ini pendapat ini, tapi ya tidak penting ini bagi saya apakah ini turun di Mekah atau Madinah begitu ya. Nah, oke. Nah, ini adalah Al-Zukhruf 61. Az-Zukhruf. Ya, bentar saya tuliskan ini. Saya mohon maaf kelupaan nulis tadi ayatnya. Ini ya, Az-Zukhruf. Saya pakai Az-Zukhruf. Pakai mouse soal. Pakai tab. Az-Zukhruf 61. Nah, ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat penting bagi kekristenan. Saudara mesti tahu, saudara-saudara semuanya mesti tahu, dan kalau perlu ya dihafal gitu ya, supaya kita bisa menginjil gitu ya. Ayatnya sederhana sekali. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtaruna biha wa tabiun hasasiratum mustaqim. Siratum mustaqim. Ada yang membacanya siratul mustaqim. Boleh. Ya. Boleh. Siratum mustaqim. Hasa siratum mustaqim. Ada kata siratum mustaqim. Artinya adalah, dan sesungguhnya, ini saya mengambil arti dari ini ya, dari Departemen Agama ya. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan
pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Lagi ya, artinya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan. Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Itu terjemahan dari Departemen Agama. Nah, ayat ini seringkali membuat orang jadi murtad. Sudah teruji ayat ini membuat orang jadi murtad. Orang Islam itu bisa tiba-tiba murtad gara-gara ayat ini, gara-gara melihat ini. Nah, dan kebanyakan para pendeta-pendeta atau saudara-saudara kita yang penginjilan menggunakan ayat ini. Nih, Isa itu memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Kok tiba-tiba hilang? Dia memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Gitu. Nah, ketika ayat ini berkata memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, itu artinya kan Isa tahu semuanya tentang hari kiamat, gitu kan? Isa tahu semuanya. Isa tahu tentang hari kiamat. Karena kamu jangan ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku jalan yang lurus. Saudara, ada hal yang lucu di sini, ada hal yang sedikit menggelitik ya. Ini terjemahan dari Departemen Agama ini sebenarnya adalah terjemahan yang baru. Terjemahan yang baru karena mereaksi kekristenan yang banyak menggunakan ayat ini sehingga banyak orang murtad. Dulu sebelum muncul terjemahan yang ini, yang memberikan pengetahuan ini, terjemahannya nggak seperti itu bunyinya. Coba kita lihat bunyinya ya. Dan sungguh, sama dan sesungguhnya itu ya. Dia atau Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Coba rasakan. Satunya memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, satunya memberikan pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi gara-gara ayat terjemahan yang terakhir ini, ya, maka banyak orang jadi murtad. Loh, itu Isa itu loh tandanya datang hari kiamat loh nanti. Dia yang akan datang di hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang dalam tanda kurung kiamat itu. Ya, sekali lagi ya, kalau tanda kurungnya di dalam terjemahan Al-Quran ini berarti secara tekstual tidak ada. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Sudah, kalau ayat ini yang menjadi rujukan, terjemahan yang bawah ini yang menjadi rujukan, maka benar-benar banyak orang yang menjadi murtad. Dan saya sudah mempelajari semua video tentang penafsiran ayat ini. Dan rata-rata penafsirannya tidak sama. Gitu. Ada yang pakai ini, ya. Yang kedua ini pertanda datangnya hari kiamat. Tapi kebanyakan orang-orang yang berapologetika, kristolog-kristolognya dari Muslim itu, ya, di video YouTube, dia menggunakan bagian pertama ini, terjemahannya bagian pertama. Mengapa? Karena aman. Jadi mereka akan bilang seperti ini. Isa itu hanya memiliki pengetahuan. Ya, dasarnya itu ada kata ilmu di sini. Wa innahu lal ilmul. Ya, ilmu. Ada kata ilmu. Ilmu itu kan berarti pengetahuan. Pengetahuan. Jadi kalau masalah pengetahuan tentang hari kiamat bukan hanya Isa, nabi-nabi yang lain juga punya. Jadi ayat ini biasa aja, nggak usah direaksi yang terlalu berlebihan gitu kata para debator-debator polemikus itu. Ya. Nah, tetapi terjemahan-terjemahan atau tafsiran-tafsiran ketika mengajar, ketika ada beberapa ustadz yang mengajar secara langsung, rata-rata mereka menggunakan yang kedua ini. Bahwa Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh kata itulah, ayat Al-Zukhruf ini sebenarnya bicara tentang dua hal. Yaitu mengenai Isa sebagai jalan yang lurus, dan Isa yang akan datang, prinsip eskatologi atau zaman akhir. Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Mari kita lihat satu-satu. Kita akan melihat mengupas ini secara dengan gaya Kristen. Kristen mengupas sebuah teks Alkitab. Gitu. Kita akan melakukan penerjemahan satu-satu. Ya, saya mohon maaf ini kita sedikit belajar Quran ya, bukan berarti saya mau ngajari Quran enggak. Ini supaya kita bisa tahu
Sebenarnya karena ayat ini adalah ayat yang sangat penting bagi kekristenan, saudara pun mesti harus tahu. Pertama adalah kata wa innahu. Wa innahu itu terjemahannya, perkataannya adalah and indeed it. Ini saya ngambilnya bukan saya buat sendiri ya, saudara. Justru ini saya ambil dari website Islam gitu ya. And indeed it, dan sesungguhnya iya, penegasan ini. Ya, penegasan. Nah, ini ada yang aneh. Yang dipermasalahkan ya. La ilmun, la ilmun. Nah, kata ini sebenarnya adalah kata benda. Kalau dari sini kita tahu. Surely is a knowledge. Benar-benar memiliki, benar-benar adalah pengetahuan. Jadi ini kata benda. Itu. Jadi bukan kata yang dimaksud dengan gini. Benar-benar memberikan pengetahuan. Nggak ada kata memberikan di sini. Benar-benar pengetahuan. Jadi Isa sesungguhnya iya. Isa itu benar-benar tanda. Jadi kalau saya lebih setuju akan tanda atau pengetahuan itu tandanya, membuat orang jadi tahu gitu maksudnya. Ya, lil saati, tentang hari kiamat. Nah, lil saati, tentang hari kiamat itu. Kalau ini kontekstual, nggak ada kata kiamatnya, tapi ini konteks asalnya ayat sebelumnya. Ya, so fala, maka janganlah, tamtaruna, jangan kamu ragu-ragu, ya. Jangan kamu ragu-ragu. Biha, ini penting ini biha ini. Walaupun kata itu cuma sepotong, biha itu penting. Jangan ragu-ragu about it, dengannya. Nah, ini yang seringkali dijadikan perdebatan. Dengannya itu maksudnya tentang kiamatnya atau kisahnya. Gitu. Kalau melihat dari satu-satu ini merujuk kepada kisahnya. Gitu. Tapi sekali lagi ya, tadi saya bukakan lagi. Nah, ini ada kata kiamatnya yang ditutup ini. Nih, jangan kamu ragu-ragu tentang kiamat. Begitu juga di sini. Jangan ragu-ragu tentang kiamat itu. Padahal tidak ada kata kiamat juga, dan kontekstualnya tidak bicara seperti itu. Tapi akhirnya supaya ini tidak merujuk kepada Isa, maka diberikan kata kiamat di sana. Mengapa saya lebih setuju sebenarnya ini Isa? Karena kata selanjutnya ini. Wa itabiuni, dan ikutlah aku. Ya kan nggak mungkin kiamat kemudian ikutlah aku, gitu kan? Dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ikut aku, ikut Isa itu yang punya pengetahuan atau punya tanda tentang kiamat itu jalan yang benar. Nah, ini saya ngambilnya perkata ya, saya tidak menafsirkan dengan berdasarkan tafsiran-tafsiran yang ada. Itu saya ngambilnya perkata aja. Ada hal yang aneh di sini ketika kita tahu bahwa sebenarnya ini merujuknya justru kepada Isa. Dan itu persis seperti apa yang didoakan di surat Al-Fatihah dan dijawab di surat Al-Zukhruf 61. Jadi ya, kayaknya keren sebenarnya di pandangan-pandangan beberapa ayat-ayat sebenarnya ada yang mendukung. Nah, mari kita lihat sekarang yang kedua. Kita sudah belajar tentang jalan yang lurus, sekarang yang kedua tentang eskatologi. Ini yang seringkali diajarkan ya. Bahkan kemarin ada pertanyaan-pertanyaan juga dari Pak Franky. Al-Zukhruf 61 itu juga merupakan pengajaran mengenai eskatologi atau kedatangan Tuhan atau akhir zaman gitu ya. Nah, satu-satunya ayat yang mengaitkan secara implisit antara Isa ibnu Maryam dengan eskatologi Islam itu ya di Al-Zukhruf ini. Maka kemudian muncullah pandangan-pandangan teman-teman kita yang muslim. Salah satu tanda bahwa nanti akhir zaman itu akan ada, itu adalah turunnya Isa. Isa itu akan turun. Isa itu akan datang. Berdasarkan surat Al-Zukhruf ini. Gitu. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi pertanda. Dan sungguh, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Gitu. Nih. Nanti Isa itu nanti akan datang di hari kiamat. Mereka percaya sekali. Nah, masalahnya adalah ayat ini tidak ada ayat-ayat pendukung yang lain di dalam Al-Quran. Ayat ini hanya didukung dari hadis Nabi.
Ya, hadis Nabi itu baru dikompilasi atau dibuat, disusun pada abad yang kedua dan ketiga Hijriah. Abad yang kedua dan ketiga Hijriah itu artinya 200 tahun setelah Nabi wafat. Atau 300 tahun setelah Nabi wafat. Sekitar tahun, kalau Nabi wafat sekitar tahun 630, berarti ya sekitar, kalau abad yang kedua berarti sekitar tahun 730. 730 ke atas. Ya, 730 ke atas atau sekitar tahun 800-an. Atau abad yang ketiga atau tahun sekitar tahun 900-an. Baru hadis itu bisa dikompilasi. Jadi ingat ya, sebelum ada hadis ya cuman Al-Qur'an begitu saja. Gitu. Jadi hadis sendiri menggambarkan suasana pasca wafatnya Nabi, jauh setelah pasca wafatnya Nabi. Oleh karena itulah di dalam hadis dikenal namanya isnad atau sanad. Ya, ada yang menyebutnya isnad, ada yang menyebutnya sebagai sanad. Biasanya kalau di pondok pesantren diajari sanad. Ya, hadis itu harus kuat di sanadnya. Gitu. Kalau hadisnya tidak kuat di sanadnya, itu berarti hadis yang palsu atau doif. Gitu. Kalau kuat itu berarti sahih. Ya. Hadis menggunakan isnad yang bersambung sampai masa Nabi Muhammad. Semakin yang membawa, yang menceritakan tentang hadis itu adalah orang yang mengenal Nabi secara dekat, ya, atau disebut sumber primer, maka semakin sahihlah hadis itu. Tapi kalau sudah dari sumber sekunder, nah sudah mulai turun tingkat ininya, tingkat apa? Tingkat kesohihannya. Saya kenal Kak Ongki, Mama. Kak Ongki ini katakan adalah seorang tokoh besar. Gitu. Katakan dia itu adalah pastor seluruh Indonesia, yang membawai seluruh pastor di Indonesia. Gitu. Ketika Kak Ongki, apapun yang kata Kak Ongki, kalau saya adalah orang terdekat yang selalu bersama-sama dengan Kak Ongki, apapun yang Kak Ongki ucapkan, saya ucapkan, maka itu adalah sumber primer. Kalau ternyata saya punya adik rohani, ya umpama namanya Agus, gitu kan, Kak Ongki nggak tahu namanya Agus itu siapa. Saya cerita sama Agus. Agus itu sumber sekunder. Tapi kalau Agus sendiri punya tetangga atau punya kenalan, dia ceritakan lagi, mama namanya Anton. Nah, itu sumbernya tidak valid karena tidak mengenal Kak Ongki secara langsung. Gitu kira-kira ya. Jadi hadis sendiri menggambarkan suasana pasca wafatnya Nabi, sebenarnya bukan suasana pada zaman Nabi itu sendiri. Ilmu tentang isnad sendiri, tentang sanad sendiri baru berkembang pada Urwah atau penghitung hadis pertama sampai pada masa Ibnu Ishaq. Jadi ilmu itu sendiri tentang sanad itu baru berkembang pada abad yang kedua, pada abad kedua Hijriah, yaitu 151 Hijriah, 151 tahun setelah Nabi wafat. Jadi ketika kita membaca atau merumuskan tentang hadis yang menggambarkan tentang kehidupan Yesus, itu malah lebih tidak valid lagi. Karena zaman antara Islam dan Kristen itu sudah terbentang jarak sekitar 600 tahun. Ditambah dengan hadisnya 300 tahun, maka sudah klop 900 tahun. Kan tidak mungkin orang bisa mengenal atau menganggap dirinya paling benar berdasarkan 900 tahun kemudian. Itu makanya mengapa saya lebih percaya atau lebih meyakini kebenaran di dalam Alkitab yang masanya dengan kematian Tuhan Yesus itu tidak lebih dari berapa ya? Cuman 10 20 tahun begitu ya. Alkitab ditulis sekitar tahun 60 atau tahun 45, ada yang sekitar tahun 45 sama tahun 50 sebelum Masehi. Itu artinya hanya berjarak sekitar 15 tahun dari kematian Tuhan Yesus. Itu justru lebih valid. 15 tahun itu kalau sekarang tahun 2021, 15 tahun ke bawah itu sekitar tahun 2005. Oh, saya masih bisa ingat dengan segar apa yang terjadi di tahun 2005. Waktu itu saya barusan pindah dari Lombok ke Surabaya. Itu saya masih ingat sekali, saya tinggal di mana, ketemu sama siapa waktu itu, gitu. Saya ingat sekali. Jadi saudara, kalau untuk cerita atau kisah-kisah mengenai Tuhan Yesus, saya lebih percaya di dalam Alkitab. Di dalam Al-Quran saja cukup meragukan karena jaraknya sekitar 600 tahun. Apalagi di dalam hadis. Gitu ya.
Makanya ketika kita mempelajari atau mendengar kisah-kisah tentang Isa dari hadis, ya itu kita patut meragukan. Sebagai orang percaya kita patut meragukan karena berdasarkan masanya udah cukup lama. Tapi kalau teman-teman kita yang Muslim kan yakin mereka bahwa itu pembaharu begitu ya. Oh itu kita menyempurnakan. Nah kalau mereka yakin seperti itu ya sudah. Tapi bagi saya menyempurnakan itu kalau waktunya udah begitu lama rasanya agak sulit ya. Menyempurnakan itu agak sulit. Bentar ya, nanti saya baca satu. Oke, lanjutkan aja. Jadi hadis ini sangat tidak memadai untuk menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus yang sudah berlangsung ratusan tahun. Tapi nggak apa-apa. Tapi mari kita lihat tafsir Jarir atau Bari yang sangat terkenal, seorang tokoh yang sangat terkenal, seorang ulama yang sangat terkenal, seorang cerdik cendekia yang sangat terkenal. Ya. Ketika ini membahas mengenai Al-Zukhruf 61. Ya, hadisnya ini menceritakan tentang hal itu ya. Telah menceritakan kepada Ibnu Basad. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman, ini yang disebut isnad ya atau sanad tadi ya. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Zulfan dari Abu Rasid, Abu Yahya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu adalah sahabat Nabi. Jadi istilahnya ini adalah sanad mau mengurutkan gitu ya, diurutkan. Ini aku diceritain ini, diceritain ini, diceritain ini gitu. Jadi Jarir atau Bari mendengar dari Ibnu Basar, ya. Ibnu Basar sendiri mendengarnya dari Abdul Rahman. Abdul Rahman mendengarnya dari Sufyan. Sufyan mendengarnya dari Rasin. Rasin dari Abu Yahya. Dan kemudian Abu Yahya mendengarnya sendiri dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ya. Wa innahu li al ilmu as-sah. Ya, apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh Nabi yang dimaksud dengan Nabi yang ada di kitab Al-Zukhruf tadi ya di bagian di Al-Zukhruf 61 tadi. Apa yang dimaksud dengan wa innahu li al ilmu asa? Sesungguhnya dan sesungguhnya Isa itu benar-benar mengetahui tentang kiamat. Itu kata Jarir atau Bari. Ia berkata, yaitu turunnya Isa bin Maryam sebelum kiamat. Jadi Isa itu benar-benar tahu, makanya dia turun duluan. Sebentar lagi kemudian setelah itu kiamat. Gitu. Di sini alamatnya di atau Bari yang jilid 8 atau jilidnya ada cukup banyak. Halamannya 7.311. Susah nyarinya ya. Nah ini adalah hadis sahih yang lain, hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian apabila Isa putra Maryam turun pada kalian dan menjadi imam kalian dari kalian. Sahih Al-Bukhari 1504, halaman 1504. Artinya pada saat ini Rasulullah berkata bahwa nanti akan turun Isa putra Maryam dan menjadi imam kalian, menjadi imam sholat, itu maksudnya. Jadi memang di dalam konsep Islam, di dalam konsep Muslim, itu memang sangat percaya sekali bahwa nanti Isa itu akan turun mendahului sebelum hari kiamat. Ya. Nah ini juga dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sungguh pasti akan turun pada kalian putra Maryam sebagai hakim yang adil. Hakaman muksitan. Hakim yang adil. Apa yang dia lakukan? Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan membebaskan pajak jizyah. Serta harta begitu melimpah, sehingga tak seorang pun yang mau menerimanya, saking banyaknya. Jadi ketika nanti ya, dalam konsep Islam dari hadis riwayat Al-Bukhari ini, ketika Nabi Isa itu datang, nanti yang dia lakukan tugasnya itu 3. Yaitu yang pertama dia menghancurkan salib, artinya menyatakan bahwa agama Nasrani itu salah, gitu ya, itu sesat, agama Nasrani salah. Kemudian menghancurkan babi. Memang menghancurkan babi ini sampai sekarang juga
tidak banyak orang yang mengerti maksudnya apa, tapi yang pasti ini babi adalah hewan yang haram begitu ya. Jadi dia akan membasmi semua keharaman gitu. Lalu dia membebaskan pajak. Membebaskan pajak itu membebaskan pajak dari pajak-pajak yang ditanggungkan ya, atau yang diberikan oleh Dajjal begitu. Membebaskan pajak sampai kemudian mereka berlimpah-limpah mendapatkan rezeki itu karena pajaknya sudah dikurangi. Ini adalah pemahaman Islam yang sangat ini ya, sangat terkenal ya, sangat terkenal sekali. Bahkan teman kita dari kelompok Ahmadiyah itu benar-benar meyakini ini. Mereka sangat meyakini ini dan berkali-kali. Nah, siapakah sementara sekarang ini, siapakah Al-Masih Ad-Dajjal? Siapakah? Ada dua pendapat yang menyatakan kematian Isa. Kemarin kan masih ingat ya, terakhir kemarin kita belajar mengenai apakah Isa itu disalib atau diserupakan. Yang jadi masalah adalah penyalipan sebenarnya. Sebenarnya teman-teman kita yang Muslim itu bukan keberatan matinya Isa, karena memang ada dua pendapat. Ada yang berkata peristiwa kematiannya Isa itu masih akan terjadi nanti. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan peristiwa itu sudah terjadi. Maka di dalam Al-Quran itu ada diwafatkan gitu ya, diwafatkan. Nah, teman-teman kita yang Muslim itu cuma tidak setuju masalah salib, karena menurut mereka salib itu kan sebuah kematian yang menghinakan. Gitu. Makanya kemudian muncul konsep tentang diserupakan. Ada yang unik di sini yang menganut pendapat pertama, dan saya kira ini adalah pendapat terbesar, ya, pendapat terbesar teman-teman kita yang Muslim. Itu kematian Isa Al-Masih itu nanti, ya, Isa alaihi salam itu baru akan terjadi setelah Isa nanti membunuh Ad-Dajjal. Ini dianut oleh Qatadah, ya, seorang alim ulama ini. Masalahnya Qatadah ini justru membalik redaksionalnya Ali Imran 55. Masih ingat kemarin Ali Imran kita belajar, kalau lupa saya ingatkan kembali. Ya. Ini adalah Ali Imran 55. Ini surat ini menyatakan dengan jelas kematiannya Isa Al-Masih. Iskola lahu ya Isa ini mutawafika wa rafiuka illaya wa mutahiruka. Artinya adalah, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kamu, ya, menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, diwafatkan mutawafika, akhir ajalmu, dan mengangkat kamu, ingat ya, dimatikan dulu, mati dulu, artinya diizinkan mati dulu, dan akan mengangkatmu kepadaku. Itu redaksionalnya aslinya. Aslinya ayat ini. Nah, tetapi karena ini harus membela ini ya, doktrin, maka Qatadah itu, dan sampai sekarang ini dipercaya oleh banyak orang, bilang ayat itu terbalik. Ya. Maka dia berkata seperti ini nih. Ini rafiuka. Ini ya, ini rafiuka ilayya. Coba kita lihat. Rafiuka depan. Oh, ini yang masih baliknya harusnya rafiuka. Ya, ini harusnya ini rafiuka. Oh enggak, benar-benar rafiuka. Ini rafiuka. Ini rafiuka ilayya mutawafika. Coba dibalik ini. Ya, coba kita lihat yang aslinya. Nah, ini mutawafika wa rafiuka. Akhirnya dibalik untuk membela doktrin. Ini rafiuka ilayya mutawafika. Nah, sesungguhnya aku menaikkan dulu derajatmu, ya, menaikkan derajat bukan menaikkan ini ya. Pokoknya dinaikkan begitulah, dinaikkan apanya, derajatnya, walaupun sebenarnya kalau dinaikkan derajatnya agak ini secara tekstual agak meragukan, karena biasanya kalau Al-Qur'an itu menulis kalau menaikkan derajat jadi tulis menaikkan derajat, tapi menaikkan. Sesungguhnya aku akan mengangkat kamu atau menaikkanmu dan mewafatkanmu. Ya, mereka menghindari Isa yang mati, makanya dinaikkan dulu, diangkat dulu, baru diwafatkan nanti pada masa ini, pada masa Dajjal. Itu menurut pendapat Qatadah atau pendapat kebanyakan orang Islam sekarang ini. Jadi orang Islam konsepnya itu menganggap bahwa Isa itu belum mati sampai sekarang.
Walaupun ada ayat di kita tunjukkan ayat di Ali Imran 55 ini. Loh ini ada ini. Bahwa Isa itu akan diwafatkan, mutawafika. Ini wafat jelas. Oh enggak gitu. Kebalik ayat ini. Itu jadi dibalik. Mengangkat akan mengangkat kamu, baru nanti dimatikan. Gitu. Ngerti ya? Loh. Saudara-saudara. Nah, jadi ayat ini dibalik, sampai dibalik teksnya supaya bisa mendukung ini tadi cara pandang. Dan ini saya kira cara pandang yang umum ya, orang umum, orang Islam semuanya akan berpandangan seperti itu. Nah, ini nah, sekarang ternyata pandangan itu bukan pandangan satu-satunya di dalam Islam. Yang menegaskan bahwa Isa mati pada zamannya dulu, jadi dulu sudah mati itu adalah Ibnu Hamid. Ini juga ulama juga. Dia menulis seperti ini. Allah telah mewafatkan Isa putra Maryam selama 3 jam dari siang tidak bisa diangkat kepada. Jadi kira-kira seperti ini ya. Dari siang itu sekitar jam 12 ya. Itu Isa itu diwafatkan, kemudian setelah itu 3 jam Isa baru dibawa naik oleh Allah. Itu berasal dari tafsir At-Tabari ya, jilid 1 halaman 1808. Ini yang menyatakan adalah ulama yang bernama Ibnu Hamid. Nah, yang unik dan saya kira ini paling luar biasa penafsiran ini. Dan penafsiran ini memang ada. Gitu. Tafsiran ini ada. Makanya karena kita ini tidak pernah belajar Islam secara mendalam, memang nggak perlu ya. Tapi saya cukup kaget juga. Ternyata ada tafsiran yang menyatakan seperti yang kedua ini. Diriwayatkan oleh Ishaq bin Bishir. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan At-Tabari ya, Ibnu Katsir. Ini juga cukup berotoritas. Tafsir Ibnu Katsir halaman 451 coba. Isinya itu seperti ini. Allah telah mematikan Isa selama 3 hari. Sesudah itu Allah menghidupkannya kembali dan mengangkatnya. Keren. Ini benar-benar cara pandang Kristen ini sudah. Ya, ini benar-benar adalah cara pandang Kristen yang menyatakan bahwa Allah telah mematikan Isa 3 hari kemudian menghidupkannya dan mengangkatnya. Tapi dari semua tafsiran ini tadi yang saya baca itu tadi, tidak ada satupun tafsiran yang menyatakan tentang salib. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang ditolak itu adalah salib, bukan kematiannya Isa. Salibnya. Karena salib itu dianggap sebagai simbol kehinaan. Nah, jadi saudara-saudara semuanya, ya, hari ini pelajarannya cukup menarik ya, karena kita belajar dari Al-Zukhruf, ayat yang sering dipakai untuk penginjilan, dan memang ayat ini cukup efektif untuk penginjilan. Satu, Al-Zukhruf menyatakan bahwa Isa itu adalah jalan yang lurus. Saya tidak mengambil sama sekali dari Yohanes, semuanya berdasarkan dari Fatihah dan Al-Zukhruf sendiri. Ya, kata di Al-Fatihah itu merupakan doa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan sudah ditunjukkan sejak tuntas di Al-Zukhruf 61. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus itu. Itu kira-kira ya. Inilah jalan yang lurus. Tapi ya disangkal juga nggak apa-apa. Oh, itu cuma ilmu pengetahuan. Nah, ternyata tidak. Ternyata yang berkata oh Isa cuma tahunya itu ilmu pengetahuannya. Ternyata ayat ini ketika diterjemahkan bukan hanya bicara ilmu pengetahuan, tetapi Isa itu mengerti tanda. Nah ini. Dan sesungguhnya Isa itu menjadi pertanda. Ini eskatologis. Ini adalah tentang akhir zaman. Jadi ayat yang tentang wa innahu la ilmul itu tentang akhir zaman sebenarnya.
Dan itu yang mereka pahami sampai sekarang. Mereka sangat paham sekali bahwa nanti hadapan itu adalah Isa. Jadi kira-kira kalau akhir zaman itu gini, teman-teman kita yang muslim itu. Saya ceritakan secara singkat aja ya. Jadi teman-teman kita yang muslim itu menyatakan bahwa nanti akhir zaman itu akan dimulai lebih dahulu dengan adanya Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal, namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan uniknya Al-Masih Ad-Dajjal itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu justru ada di dalam Alkitab yang kita sering panggil dengan nama Antikris, gitu ya. Nah, Ad-Dajjal ini nanti akan dikalahkan oleh Isa. Sebelumnya Ad-Dajjal ini berperang dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu seorang pemimpin muslim di bumi ini. Kemudian Isa itu akan datang memberi bantuan kepada Imam Mahdi dan Dajjal itu dikalahkan. Nanti ketika Dajjal dikalahkan, apakah terus kemudian Isa selesai tugasnya? Enggak. Tugasnya tadi ada 3 ya. Tugasnya pertama mematahkan salib, membunuh babi, dan membebaskan masyarakat dari jizya, dari pajak. Nah, kemudian setelah itu dia harus berhadapan dengan seorang tokoh namanya Yajud dan Majud. Siapa Yajud dan Majud itu? Yajud dan Majud itu kira-kira adalah tokoh yang cukup mengerikan, ya, seorang tokoh yang sangat menakutkan yang akan menghancurkan banyak manusia begitu. Nah, dia sekarang ini di mana? Dia sekarang di kerangkeng sama namanya Alexander yang Agung. Alexander Agung di kerangkeng, tapi nanti akhirnya keluar. Dia sekarang lagi menggali-gali, mengais-ngais kerangkengnya itu, mengais-ngais tembok yang menutupinya. Nanti keluar akan Yajud Majud keluar. Nanti Isa akan tidak mampu mengalahkan Yajud dan Majud. Satu-satunya jalan untuk bisa mengalahkan Yajud dan Majud adalah Isa akan berdoa. Isa alaihissalam akan berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan azabmu untuk Yajud dan Majud. Maka kemudian Allah menurunkan penyakit dan matilah kemudian Yajud dan Majud. Isa setelah itu baru kemudian Isa mati dan kemudian diangkat oleh Allah. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Cerita lengkapnya eskatologi mereka itu seperti itu, dan setelah itu akan akhir zaman. Gitu. Oke, saya kira materi saya cukup sampai di sini dulu, jangan panjang-panjang nanti lupa semua.